Shalom, selamat datang ke ibadah raya dalam talian BEM Press Rally. Kami sangat bersyukur buat jemaat Tuhan yang tetap setia bersama kami dalam ibadah ini. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan kerana Dia memimpin kita, menolong kita, dan membangun kehidupan kita sampai hari ini. Mari kita membuka hati kita dengan membina ibadah baik bersama keluarga, sahabat kita, atau di mana jua kita berada, supaya kita tetap setia menjadi penyembah sejati di dalam menyembah Bapa di surga, di dalam roh dan kebenaran. Mari kita mulakan ibadah kita dengan berdoa, dan saya akan memimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami yang ada di surga, terima kasih buat hari yang baru ini Tuhan, nafas yang baru Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Engkau dan kami Bapa. Begitu juga Tuhan, saya berdoa untuk ibadah kami pada pagi ini Tuhan, biarlah Kau sertai dari mula, tengah hingga akhirnya Tuhan. Engkau berserta Tuhan, Engkau memberkati setiap yang terlibat Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Dalam praise and worship Tuhan, tidak kira dari musician, singer, dan juga yang terlibat secara langsung ataupun tidak Tuhan, Engkau memberkati mereka Bapa. Begitu juga Tuhan, saya berdoa bagi yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau memberikan dia Tuhan kebijaksanaan dan kepandaian daripada surgawi mengalir kepada dia Tuhan Yesus. Biarlah dia menjadi terang dan garam bagi orang di sekelilingnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menaikkan pujian dan sembah bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Dia Allah Maha Tinggi. Mari puji Allah Kau Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Paparara, 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 paparara. Mari puji Anak Kau Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah dan selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja segala raja. Dia Allah perkasa, pencipta langit bumi dan segala isinya. Mari puji Dia, sembah Dia. We praise You, we worship You, we praise You, we worship You, Jesus, 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 Jesus. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku hidup hari ini, aku ada saat
sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Selamat pagi dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat Tuhan melalui siaran online ini. Kita juga bersyukur kepada Tuhan oleh karena Dia tidak pernah meninggal dan tidak pernah membiarkan kita. Adanya kita bersama-sama dalam ibadah ini itu karena rencana Tuhan yang sangat indah yang diberikan kepada kita. Jadi pergunakanlah masa yang ada ini dengan sebaiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sangat indah dalam kehidupan setiap pribadi kami, di mana Tuhan telah memimpin kami, telah menjaga kami sepanjang minggu yang sudah lalu, sehingga kepada hari ini kami merasa penyertaan Tuhan yang sangat baik dan sangat indah di dalam kehidupan setiap kami. Bapa, kami berdoa, serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Engkau bersama, mari Engkau memelihara kami, supaya di dalam ibadah ini kami akan mengalami penyertaan, pemeliharaan Tuhan dari awal sehingga selesai ibadah kami nanti. Kami doakan untuk setiap keluarga-keluarga kami, dimanapun kami mengadakan ibadah bersama online ini, biarlah Engkau berserta, biarlah Engkau memelihara, supaya dalam setiap pertemuan ibadah kami sebagai keluarga masing-masing mengalami kehadiran Tuhan di dalam setiap ibadah dan pertemuan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau dahului dalam pelayanan dan pembacaan firman Tuhan, supaya setiap kami akan mengalami sesuatu yang sangat indah yang dapat memuaskan hati kami melalui pelayanan firman Tuhan pada pagi ini. Masa dan waktu ini kami serahkan dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita terus membaca firman Tuhan daripada 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Menurut terjemahan Berita Baik, karena kamu masih hidup menurut tabiat manusia, apabila kamu iri hati dan saling bertengkar, bukankah hal itu membuktikan bahwa kamu hidup menurut tabiat manusia, seperti orang yang tidak mengenal Allah? Demikian pembacaan firman Tuhan ini, dan kita akan belajar satu tajuk ataupun tema firman Tuhan, yaitu melayani untuk berhasil. Melayani untuk berhasil. Bagaimana kita dapat melayani untuk berhasil? Ini menyentuh mengenai pribadi orang yang melayani. Jadi ada tindakan-tindakan yang kita lakukan supaya dapat berhasil di dalam melayani Tuhan. Antaranya, yang pertama, yaitu menanggalkan tabiat manusiawi. Menanggalkan tabiat manusiawi kita. Sikap manusiawi bertentangan dengan kehendak Tuhan. Antaranya, iri hati, pertengkaran, seperti yang dikatakan dalam pembacaan firman Tuhan sebentar tadi.
Jadi itu adalah tabiat manusiawi yang perlu kita tanggalkan, yang perlu kita tinggalkan daripada kehidupan kita. Oleh kerana inilah yang menyebabkan kita tidak akan maju, tidak akan berhasil dalam hal kita melayani Tuhan. Oleh itu kita akan melihat daripada pembacaan firman Tuhan sebentar tadi untuk kita menanggalkan tabiat manusiawi kita, dan inilah suatu tindakan untuk kita dapat berhasil di dalam pelayanan Tuhan. Ada suatu cerita, menurut seorang anggota jemaat, dia selalu mendengar pertengkaran di dalam gereja, sehingga itu membuat dia menjadi takut untuk datang ke gereja. Tetapi pada suatu hari, dia dan istrinya keluar makan bersama dengan seorang pastor. Pastor itu juga menceritakan berlakunya pertengkaran anggota jemaatnya, sehingga orang sesama Kristen bergaduh tentang beberapa hal yang menjadi pertengkaran anggota gerejanya. Antaranya adalah memilih warna kapet. Perkara yang kecil seperti ini pun menjadi punca pertengkaran di dalam gereja. Memilih warna kapet. Mungkin para ibu ingin warna biru, para kaum bapa ingin warna merah, dan muda-mudi pula ingin warna kuning dan sebagainya. Jadi ini menimbulkan suatu pertengkaran berlaku di dalam gereja, maupun mungkin juga daripada memilih ekon. Ada yang mungkin mau ekonnya sekian banyak ataupun jenama ini, dan orang lain tidak bersetuju dan mau ekon yang begini dan begini. Dan selain daripada itu, ada kalanya tim puji sembah ingin memakai kot untuk minggu yang akan datang, dan ada pula yang tidak setuju dan ingin memakai baju yang biasa. Nah, hal-hal yang seperti ini dapat menimbulkan pertengkaran di dalam gereja, dan itu yang diceritakan oleh pastor ini kepada kedua pasangan suami istri tersebut. Akibat daripada itu, pertengkaran yang terjadi dan yang berlaku, pastor di kawasan, pastor di daerah itu dikeluarkan untuk sementara waktu pertengkaran itu diselesaikan, ataupun sementara menunggu pertengkaran itu diselesaikan. Jadi anggota-anggota jemaat juga memutuskan persahabatan. Oleh adanya pertengkaran di dalam gereja, dan ada beberapa anggota jemaat memutuskan untuk tidak lagi bersekutu di gereja, dan jemaat juga mulai berpecah oleh karena ada hal-hal yang sedemikian timbul di dalam gereja Tuhan. Oleh itu, pada hari ini jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa hal seperti ini dapat berlaku? Mengapa perkara yang sedemikian boleh terjadi? Mereka yang terlibat dalam pertengkaran seperti itu sudah hilang visi tentang tujuan gereja. Sebenarnya, gereja adalah tempat kita untuk beribadah, tempat kita untuk memuji Tuhan, dan tempat kita untuk menyembah Tuhan. Gereja sebenarnya adalah tempat kita untuk belajar dan mendengar firman Tuhan. Gereja adalah sebenarnya tempat kita untuk melayani orang lain dan membantu satu sama yang lain untuk bertumbuh dalam iman mereka kepada Tuhan. Nah, mari kita pastikan agar gereja kita menjadi tempat yang aman daripada pertengkaran, dan selalu mengingatkan tujuan kewujudan gereja,
Ini yang kita perlu perhatikan, satu tindakan yang kita ambil untuk melayani Tuhan sampai berhasil, yaitu menanggalkan tabiat manusiawi kita. Yang kedua, tindakan kita untuk berhasil di dalam melayani Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Kita membaca Mazmur 138 ayat yang ketiga dalam terjemahan Berita Baik, berkata demikian, Engkau menjawab apabila aku berseru kepadamu, Engkau menguatkan aku sehingga aku berani. Yang kedua, takut akan Tuhan. Pemazmur mengatakan di sini bahwa dia berdoa dan berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doanya serta menguatkan dia sehingga dia menjadi berani. Jadi takut kepada Tuhan bukan seperti kita takut kepada penyamun. Beberapa hari yang sudah lalu, pada awal bulan ini, mendengar di beberapa kawasan yang mereka dalam suatu ketakutan oleh karena ada penyamun. Dikatakan ada penyamun. Bukan sepertinya kita takut kepada hantu. Orang yang takut kepada hantu, dia tidak mau pergi ke tempat-tempat yang gelap. Dia tidak mau pergi ke tempat-tempat adanya kuburan sebab takut kepada hantu. Ada pula orang yang seperti pada masa sekarang ini, di mana kita mengalami suatu ketakutan dengan COVID-19. Dan semua orang berkurung di dalam rumah. Kita diperintahkan supaya berkurung. Itu adalah keadaan orang yang takut. Tetapi takut kepada Tuhan itu bukan sedemikian. Tetapi kita bersyukur, kita memuji Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Ini yang Daud buat, ini yang Daud lakukan sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Jadi kita sebagai orang yang percaya, orang Kristen, orang yang mengenal Tuhan, bersyukur dan memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan merupakan suatu hal yang menunjukkan bahwa kita takut kepada Tuhan kita. Kita akan melihat satu cerita juga. Ada seorang ibu yang berkawin dengan seorang lelaki yang bernama Bill. Dia menjadi terlalu bersandar kepada suaminya dan tidak bersandar kepada Tuhan bagi keselamatan dan kekuatannya. Dengan diam-diam dia merasa takut dan khawatir bagaimana jika suatu hari nanti dia kehilangan Bill, suaminya itu. Sewaktu tugas pelayanan memerlukan Bill supaya berada di suatu pelayanan dalam beberapa minggu, oleh karena tugas pelayanan, ibu ini mulai bersandar kepada diri sendiri, bukan kepada Bill lagi. Akhirnya, apabila dia sudah merasa sangat takut, dia mengikuti contoh Daud dalam Mazmur 138 ayat yang ketiga ini. Engkau menjawab apabila aku berseru kepadamu, Engkau menguatkan aku sehingga aku berani. Dia berseru kepada Tuhan. Ibu ini juga bersandar dan Tuhan menjawab dia. Ibu ini juga berseru, berdoa, bersandar kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawab doa ibu ini. Jawaban Tuhan itu memberi dia suatu pengertian, kekuatan untuk memecah bungkusan ketakutan dan mulai membuka sayapnya dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu dengan perlahan-lahan Tuhan menjadikan dia hambanya ataupun ibu yang berani di sisi Bill, suaminya itu. Bagaimana dengan ibu-ibu? Bagaimana dengan bapak-bapak? Bagaimana dengan anggota-anggota jemaat semuanya pada hari ini? Adakah kita juga
seperti ibu ini berseru kepada Tuhan saat dalam suatu keadaan yang meragukan atau yang menakutkan? Apa yang kita lihat di sini, bahwa Tuhan telah memberikan suatu kekuatan, memberikan suatu keberanian kepada ibu ini lagi, oleh karena dia berseru dan berharap kepada Tuhan. Beberapa tahun kemudian, Bill meninggal dunia. Suami daripada ibu ini meninggal dunia. Ibu ini menyadari betapa lembutnya dan penuh kasih Tuhan menangani kekuatan ibu pada awalnya. Tuhan tidak melenyapkan kekuatannya, tetapi Tuhan memberikan dia kekuatan dan memampukan ibu ini untuk menghadapi segala sesuatu. Demikian pula bagi kita. Jika kita bersandar kepada Tuhan, Dia akan memampukan kita dan memastikan suatu kemenangan bagi kita. Asalkan kita bersandar kepada Tuhan. Namun pun berat, namun pun besarnya musuh kita, tetapi waktu kita bersandar kepada Tuhan, disitulah kita diberikan suatu kemampuan, diberikan suatu kekuatan, diberikan suatu keberanian untuk berhadapan dengan musuh yang ada di hadapan kita. Takut akan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan menjadikan kita dapat berhasil di dalam melayani Tuhan. Dua hal ini, yaitu menanggalkan tabiat manusiawi kita dan takut akan Tuhan, dapat membantu kita untuk berhasil dalam pelayanan Tuhan sebagai pemimpin-pemimpin di dalam setiap badan pelayanan. Bukan kita berhasil oleh karena kita adalah seorang pastor, oleh karena kita adalah seorang penatua, oleh karena kita adalah seorang pengerusi dalam setiap pelayanan. Bukan. Jika kita menanggalkan tabiat manusiawi dan takut akan Tuhan, itulah yang dapat membantu dan menjadikan kita berhasil di dalam pelayanan Tuhan. Bukan oleh karena kita menjadi ibu dan bapa dalam rumah tangga masing-masing yang menjadikan kita berhasil. Tidak. Kalau kita bersandar, kalau kita menanggalkan tabiat manusiawi kita, maka kita juga akan menjadi seorang ibu dan bapa yang berhasil di dalam pelayanan keluarga dan rumah tangga kita masing-masing. Menanggalkan tabiat manusiawi kita dan takut akan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan dan setiap orang yang melibatkan dirinya di dalam pelayanan Tuhan akan berhasil di dalam pelayanan Tuhan. Dan inilah perkara yang kita perlu perhatikan pada hari ini sebagai orang yang sudah mengenal Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Oleh karena kita semua dipanggil oleh Tuhan supaya dapat melayani di dalam pekerjaan Tuhan dalam bidang apa sekalipun. Jadi untuk berhasil di dalam pelayanan itu, menanggalkan tabiat manusiawi kita dan takut akan Tuhan adalah perkara yang dapat membantu kita untuk berhasil di dalam pelayanan Tuhan. Jadi demikianlah firman Tuhan yang kita pelajari bersama pada hari ini. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan bersatu di dalam doa kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita renung bersama pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini mengambil tempat yang terdalam di dalam hati kita untuk menjadikan kita orang Kristen yang tetap kuat di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, mari kita berdoa untuk semua pastor dan penginjil-penginjil yang ada di dalam daerah kita Kuching secara khususnya, supaya setiap pastor dan penginjil-penginjil di tempat masing-masing dapat melakukan tanggung jawab dan pelayanan
serta takut kepada Tuhan dan taat kepada panggilan Tuhan kepada setiap pastor-pastor dan penginjil-penginjil yang ada di dalam daerah kita Kuching. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita dan seluruh aktiviti kita sepanjang minggu yang akan datang ini. Biarlah tangan kuasa Tuhan menyertai dan memelihara kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat pelayanan Tuhan dan berkat penyertaan Tuhan pada pagi ini. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau melalui puji sembah. Dan kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan dan untuk menjayakan pelayanan ini. Supaya setiap kami akan melihat apa yang kami telah lakukan itu bukan karena kebijaksanaannya kami, tetapi oleh karena Tuhan berserta kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini, serahkan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Biarlah itu menjadi suatu kekuatan dalam kehidupan kami, menjadikan kami orang Kristen yang senantiasa menaruhkan kehidupan kami di atas firman Tuhan. Kami doakan pada saat ini untuk semua pastor-pastor dan penginjil-penginjil yang sedang melayani di dalam daerah Kuching ini. Tuhan, dimanapun kami ditempatkan, kami percaya Tuhan pasti mempunyai tujuan tertentu. Dan biarlah setiap kami dapat melayani Engkau di dalam kuasa yang daripada Tuhan. Supaya setiap kami tunduk dan taat kepada panggilan Tuhan kepada setiap kami. Tuhan, Engkau ada dan Engkau menjadi panglima perang, berada di hadapan setiap para hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani Engkau di dalam daerah Kuching ini. Kami juga berdoa mohon perlindungan Tuhan untuk kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang. Seluruh aktiviti masing-masing, Tuhan Engkau mendahului. Segala sesuatu kami dapat lakukan di dalam penyertaan tangan kuasa Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan segala sesuatu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau berserta kami dari awal sehingga berakhirnya pelayanan firman Tuhan pada saat ini. Ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.